Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita mau menaikkan pujian untuk memuji Tuhan kita yang sungguh besar dan Dia sungguh layak. Sebab Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang layak menerima segala pujian. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Allah berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Hanya Kau Tuhan penolong setiap kami, Bapa. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku.
Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Hanya Kau yang selalu setia bersama dengan kami, Tuhan. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar.
perlindungan yang maha tinggi, dan berhalang dalam nama yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan. Jikalau sebentar kami anak-anak-Mu di tempat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua agar kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita peringati bersama-sama perjamuan kudus, di mana Yesus yang telah mati dan disalibkan, kita akan ikut dalam perjamuan kudus bersama-sama pada hari ini. Dan saya harap kita semua siapkan hati dan pikiran kita untuk kita tertuju pada salib Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal ke-19 ayat yang ke-25, 26 dan 27. Firman Tuhan katakan demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada ibunya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini terjadi ketika Yesus sedang disalibkan. Dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Habis dihajar, dicambuk, dicaci maki, tangannya dipaku di kayu salib, kakinya paku di kayu salib, lambungnya ditombak. Saudara-saudara, lalu dia sudah dekat kepada kematiannya. Tetapi tiba-tiba dia melihat ada beberapa orang berdiri dekat salib. Dan ternyata itu adalah ibunya dan juga saudara ibunya. Lalu Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Maria istri Kleopas ini seorang pejabat. Maria Magdalena ini seorang bekas penjahat, seorang bekas orang berdosa. Lalu ada satu orang laki. Ini hampir semua perempuan. Lakinya hanya satu, yaitu Yohanes. Jadi 12 murid yang adalah semua laki. Yang satunya gantung diri, yaitu Yudas. Dan yang 10-nya pada lari terbirit-birit. Dan tinggal satu yang tinggal bersama-sama dengan perempuan-perempuan itu,
yang tetap berdiri dekat salib Yesus. Lalu pada waktu itu, Yesus melihat ibunya dan dia berkata kepada ibunya, sambil dia memandang Yohanes, dia berkata kepada muridnya, "Anak, ini ibumu." Dan saat itu Yohanes menganggap bahwa Yesus sedang menyerahkan ibunya kepada Yohanes untuk diasuh. Seorang yang penuh tanggung jawab, saudara-saudara. Orang sudah mau mati, tetapi masih mengambil tanggung jawab untuk memelihara orang yang akan ditinggalkannya. Masih dipikirkan bagaimana kehidupannya, bagaimana masa depannya. Dicarikan pengasuh, dicarikan orang yang bisa memelihara. Itulah juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia naik ke surga, dia pun mengambil tanggung jawab. Aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan dikirimkan untuk menjadi penolong bagimu, supaya kamu tidak menjadi yatim piatu, tetapi supaya kamu tetap hidup sebagai orang yang ada di bawah asuhan Bapa di surga. Itu luar biasa, saudara-saudara. Jadi orang-orang ini pada berkerumun, berdiri dekat salib Yesus. Mereka berada di bawah tekanan, mereka berada di bawah ancaman orang-orang yang memusuhi Yesus, orang-orang yang membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak takut. Walaupun mereka harus berhadapan dengan kematian, mereka tidak takut. Kenapa? Sebab mereka sudah menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Mereka sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Karena itu apapun yang terjadi, mereka siap hadapi. Ada banyak orang percaya, apalagi menghadapi tantangan kematian. Saudara, menghadapi perkara kecil, masalah kecil aja dalam hidupnya, rasanya sudah mau lari, sudah mau tinggalkan Tuhan, pengennya tinggalkan Tuhan cepat-cepat supaya tidak mengalami masalah itu, tidak mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi ini perempuan-perempuan tegar. Mereka tidak takut dengan apa yang mereka hadapi. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Ibu Yesus, seorang bahkan sebelum terima Tuhan Yesus, dia sudah diberitahu lebih dulu bahwa dia akan terima anugerah, di mana kandungan yang ada di dalam dirinya adalah dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menjadi anak yang akan dilahirkan, yang akan menjadi orang besar, yang akan menjadi juru selamat bagi dunia, yang akan menebus dosa seisi dunia. Dia sudah tahu persis siapa itu Yesus yang dikandungnya, siapa itu Yesus yang akan dilahirkannya, siapa itu Yesus yang akan dibesarkannya. Itu sebabnya ketika Yesus menghadapi kematian, dia tidak takut berdiri bersama dengan Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia sudah tahu rencana Allah sebelumnya. Maria Magdalena, dia seorang berdosa yang sudah terima anugerah Allah. Diampuni segala dosanya. Waktu dia datang mengurapi Tuhan Yesus,
dengan minyak narwastu murni, dia sudah tahu bahwa Allah sudah memberikan anugerah kepadanya. Karena itu, saudara-saudara, dia tidak takut dan dia mencintai Tuhan begitu luar biasa. Yohana istri Kusa, dia juga tidak takut dengan apa yang akan dihadapi, tantangan, siksaan, aniayakah. Dia tidak takut. Maria, dia juga tidak takut. Dia tetap berdiri di dekat kaki salibnya. Penderitaan boleh datang silih berganti, tetapi dia tetap memandang Yesus. Saya berdoa supaya jemaat GPIA, apapun yang terjadi dalam dunia ini, tetap memandang Tuhan. Saya percaya Tuhan membela kita. Saya percaya Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Dia tidak pernah bersama dengan kita. Asal saja kita tetap beriman bahwa Yesus terus menolong kita, maka kita ada di dalam pembelaan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Lukas 8 ayat 1 dan 2. Tidak lama sudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini Yesus pergi keliling ke kota-kota dan ke desa-desa bersama dengan murid-muridnya, dan juga di situ ada banyak perempuan yang menyertai rombongan itu. Dan disebut di situ ada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang dibebaskan dari roh-roh jahat. Jadi orang-orang yang punya latar belakang kejahatan, entah itu pelacur, entah itu orang yang jahat, mungkin suka korupsi, mungkin suka menekan orang, rampok, dan lain sebagainya, itu mereka bertobat, lalu mengambil keputusan untuk ikut Yesus, menyertai Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Nah, dalam rombongan itu mereka melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Disebut diantaranya Maria Magdalena, ada Yohana istri Kusa, ada lagi Susana, ada lagi perempuan-perempuan yang lain. Mereka melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Saudara, rupanya pada waktu itu, saudara, mereka tidak lagi terikat dengan kekayaan yang mereka peroleh di dalam kehidupannya. Karena mereka sudah merasakan anugerah Allah itu jauh lebih limpah. Anugerah Allah itu jauh lebih berarti daripada segala kekayaan duniawi yang mereka peroleh melalui kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan.
Dan setelah mereka ditangkap oleh Tuhan Yesus, mereka bertobat, maka kekayaan mereka dipakai untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Dan betapa disenangkan Tuhan, betapa dimuliakan Tuhan ketika mereka pakai segala yang mereka punya itu untuk melayani Tuhan. Nah, Tuhan pun sama. Di akhir zaman ini, apa yang kita peroleh dari jerih lelah kita waktu kita masih berdosa, waktu kita masih hidup di dalam keadaan yang belum bertobat, Tuhan mau supaya kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita sudah terima anugerah Tuhan, karena kita sudah menerima pengampunan dari tempat yang maha tinggi dari Tuhan Yesus, di mana kita sendiri sudah diampuni dosa-dosanya. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Yesus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dan karena itu Tuhan mau supaya kita menyerahkan hidup ini untuk kemuliaan-Nya. Dan apa gunanya harta bagi kita kalau kita sudah terima anugerah yang jauh lebih besar dari semuanya itu? Saudara, Tuhan mau kita serahkan kepada Dia supaya harta kita, apa yang kita punya, itu dapat kita pakai untuk memperluas kerajaan-Nya. Jadi Tuhan ingin kita ambil bagian di dalam melayani Tuhan melalui harta kekayaan yang kita peroleh. Kenapa? Karena harta kekayaan itu pun asalnya juga daripada Tuhan. Saudara-saudara, ayo kita renungkan ayat-ayat ini. Dan ini sebagian besar adalah wanita. Wanita. Biasanya wanita tuh hidupnya dari perasaan. Dari perasaan, apa yang dia rasakan, apa yang dia miliki, yang asalnya dari Tuhan, itu kalau dia sudah rasakan sesuatu yang lain, yang baru daripada Tuhan, maka dia akan balas kepada Tuhan lebih dari segalanya. Untuk itu, mari jadilah putri-putri Tuhan. Artinya orang-orang yang punya perasaannya Tuhan, yang bisa mengembalikan miliknya Tuhan, sehingga sungguh Tuhan dapat dipermuliakan lewat hidup kita. Bukankah Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita? Dia sudah menderita di atas kayu salib. Dia dicambuk, dia dianiaya, dia disalibkan, dia dipaku di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau dosa kita sudah ditebus melalui darahnya, kenapa kita tidak mau mempersembahkan yang terbaik bagi Dia? Saya ajak saudara-saudara untuk kita merenungkan perkataan ini. Dia sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, supaya kita dapat memperoleh berkat Abraham. Berkat Abraham itu luar biasa. Berkat Abraham itu limpahnya bukan main. Untuk itu mari kita belajar muliakan Tuhan dengan hartamu, supaya kita juga akhirnya berkelimpahan dengan harta surgawi yang disediakan Allah bagi saya dan saudara.
2000 tahun yang lalu, Yesus sudah melakukan itu. Dan Yesus ingatkan kembali, sampai hari ini dia tetap mengasihi kita. Dia ingin kita memperingati hari penderitaannya lewat perjamuan kudus, supaya saat kita memperingati ini, kita pun juga mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya pada saat kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, maka Allah akan mencurahkan berkat Abraham yang terbaik juga bagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Dan saya percaya berkat Abraham itu akan mengalir kepada kita untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat Yohanes, satu-satunya pria yang ada berdiri dekat salib Yesus pada waktu itu, akhirnya dia hidup sampai akhirnya di Pulau Patmos. Dia tidak mengalami dibunuh, tetapi dia hidup sampai puas. Bahkan dia mendapatkan anugerah Tuhan untuk menuliskan kitab Wahyu, untuk menuliskan kehidupan di balik kematian, yaitu kehidupan di dalam kerajaan surga dan kehidupan di dalam neraka. Dia memberikan jalan kalau mau masuk surga, dan dia juga memberikan peringatan jangan sampai kita masuk neraka. Itu semua ditulis dengan jelas. Betapa indahnya surga, betapa ngerinya neraka. Dia tulis dengan jelas kepada kita semua. Dan ada jaminan bagi kita bahwa orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Demikian juga Maria Magdalena. Tuhan janjikan setiap kali Injil diberitakan, namanya akan selalu disebut. Oleh karena apa? Oleh karena dia sudah memberikan yang terbaik bagi kerajaan Allah. Dan juga murid-murid lain yang tetap berdiri di samping salib Yesus ketika Yesus dianiaya. Ada upaya yang besar bagi mereka dan juga bagi saya dan saudara. Ketika kita bertahan dalam penderitaan, ketika kita terus bertahan di dalam sengsaranya Tuhan, maka kita akan melihat upah yang menanti kita. Dan kita yakin upah itu adalah upah yang kekal. Upah itu adalah upah kemuliaan bagi kita. Untuk itu, saya ajak saudara, jangan goyah. Tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Sebab Tuhan yang berjanji itu setia. Dan dia tidak pernah berdusta, saudara-saudara. Ayo, lewat perjamuan kudus ini, kita peringati bersama-sama. Biar kita tetap ingat akan penderitaan Tuhan di atas kayu salib yang telah mati bagi kita bersama-sama.
kita akan naikkan satu pujian, Kasih-Mu Tiada Duanya. Sanggup menerima diriku apa adanya seperti kasih-Mu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubah hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau kami dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan. Karena itu, biarlah kita siapkan hati untuk kita layak mengikuti perjamuan yang daripada Tuhan ini. Dan Tuhan mau supaya kita bersih di hadapan-Nya. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa ikut perjamuan kudus, maka kalau ada perkara yang belum beres, harus dibereskan lebih dulu. Karena itu selesaikan dulu perkara-perkara itu supaya tidak menjadi penghalang bagi kita. Baru kita mengikuti supaya layak di hadapan Tuhan. Bapa, layakkan kami untuk kami ikut perjamuan kudus yang hari ini. Biar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kita angkat roti di hadapan Tuhan.
1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan darah, dengan tubuh Kristus. Dalam nama Yesus kita makan, dalam nama Yesus. Kita angkat tangan cawan kita di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur? Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan darah-Mu yang sudah kami nikmati, berkat-Mu atas kami percaya bahwa Engkau akan terus tuntun kami untuk melihat pekerjaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur kepada-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati kawanan domba-domba Allah. Berkati semuanya Tuhan, pekerjaan anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, berkati ya Tuhan, supaya jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kita naikkan satu pujian berkat Yahweh. Aku dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan turun ke atasmu sebagai berkat. Kiranya Bapa di surga mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah, mencukupi segala kebutuhanmu, melimpahkan segala berkat ekonomi, memberikan sukacita, kekuatan, dan juga kesehatan atasmu. Kiranya Allah Roh Kudus menghiburkan engkau untuk terus membuat engkau bersukacita, semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang terbaik dari Bapa turun atasmu hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati.